Senja turun perlahan di kebun sawit tua yang terletak jauh dari perkampungan. Langit berwarna jingga kemerahan, namun suasananya terasa ganjil. Tidak ada suara burung pulang ke sarang. Tidak ada suara serangga sore hari. Hanya angin pelan yang menggesek daun-daun sawit, menciptakan suara seperti bisikan panjang. Arman, seorang mandor kebun, masih berada di blok paling ujung. Ia terlambat mengecek hasil panen. Temannya sudah lebih dulu pulang. Saat ia hendak menyalakan motor, mesin tidak mau hidup. Tiba-tiba, dari balik pohon sawit yang rapat, terdengar suara langkah berat. Bukan langkah manusia biasa, seperti sesuatu menyeret kaki. Arman menoleh. Tidak ada siapa-siapa, namun di tanah berlumpur, terlihat bekas jejak kaki besar. Lebih besar dari kaki manusia normal. Dan jejak itu baru saja muncul. Gelap turun sepenuhnya. Arman akhirnya memutuskan berjalan kaki menuju pos jaga yang berjarak hampir 2 km. Hanya bermodal senter kecil. Di tengah perjalanan, senter mulai berkedip. Angin berubah dingin. Di antara batang-batang sawit yang berbaris rapi, Arman merasa seperti diawasi dari segala arah. Lalu terdengar suara, tangisan perempuan, pelan, lirih, seperti tertahan. "Tolong!" Arman membeku. Suara itu datang dari arah dalam kebun, bukan dari jalan setapak. Tangisan itu berubah menjadi tawa. Pelan, lalu semakin keras. Senter Arman mati total, dan dalam gelap, ia melihat dua mata merah menyala di antara pelepas sawit. Arman berlari tanpa arah. Semakin ia berlari, jalan terasa tidak berujung. Padahal ia hafal betul kebun ini. Setiap belokan selalu kembali ke pohon sawit yang sama, ditandai kain merah bekas penanda panen. Ia tersesat. Di belakangnya, suara langkah menyeret semakin dekat. Tiba-tiba angin berhenti. Sunyi total. Lalu di hadapannya berdiri sosok perempuan berambut panjang menutupi wajah, tubuhnya penuh lumpur hitam. Kepalanya miring tak wajar. "Kenapa kamu pulang sebelum waktunya?" Suaranya parau, dalam, tidak seperti manusia. Arman terjatuh, dan sosok itu perlahan melayang mendekat tanpa menyentuh tanah. Di pos jaga, dua pekerja lain mulai resah karena Arman belum kembali. Mereka memutuskan mencarinya, namun begitu memasuki blok ujung, suasana berubah drastis. Udara berat, nafas terasa sesak. Salah satu dari mereka melihat sesuatu di atas pohon sawit. Arman, tubuhnya tergantung terbalik di pelepah tinggi. Matanya terbuka lebar, namun tubuhnya tidak bergerak. Saat mereka berteriak memanggilnya, kepala Arman perlahan berputar 180 derajat. Dan ia tersenyum. Teriakan memecah malam, namun dalam hitungan detik, tubuh Arman menghilang dari atas pohon. Yang tersisa hanya suara tawa perempuan menggema di seluruh kebun. Para pekerja lari panik, namun jalan keluar tidak ditemukan. Setiap lorong sawit membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Di tanah, lumpur mulai bergerak seperti hidup. Dari dalam lumpur, muncul tangan-tangan hitam mencoba menarik kaki mereka. Satu pekerja terseret masuk ke tanah. Jeritannya berhenti mendadak. Sisa satu pekerja yang masih hidup, Rudy. Nafasnya terengah-engah. Bajunya penuh lumpur. Matanya liar menatap kanan dan kiri. Kebun sawit itu tidak lagi terasa seperti kebun biasa. Barisan pohon yang tadinya rapi kini terlihat miring, seperti condong mengelilinginya. Seolah-olah pohon-pohon itu sedang mempersempit ruang geraknya. Angin berputar di atas kepalanya. Rudy mencoba membaca doa, namun lidahnya terasa keluh. Setiap kata yang keluar seperti tertelan udara. Tiba-tiba, ia mendengar suara motor Arman. Padahal ia melihat sendiri motor itu tadi mati total.
Suara itu berputar-putar mengelilinginya, tapi tidak pernah terlihat sumbernya. Lalu, dari kejauhan, lampu motor menyala di antara pohon sawit. Cahaya kuning, redup itu mendekat perlahan. Rudy merasa harapan muncul. Motor itu berhenti tepat 5 meter di depannya. Mesin masih menyala, tapi tidak ada siapa-siapa yang mengendarainya. Motor itu berdiri tegak sendiri. Pelan-pelan, stangnya berputar sendiri menghadap ke arah Rudy. Gasnya diputar keras, dan dari belakang motor, muncul sosok perempuan berambut panjang yang tadi dilihat Arman. Kini wajahnya terlihat jelas. Matanya kosong, hitam seluruhnya. Mulutnya tersenyum terlalu lebar, sampai hampir menyentuh telinga. Sudah waktunya, satu lagi. Suaranya terdengar dari dalam kepala Rudy. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Rudy terasa lembek. Ia menunduk. Tanah berubah menjadi lumpur hitam pekat, bergelembung seperti air mendidih. Dari dalamnya, muncul wajah-wajah manusia. Wajah Arman, wajah pekerja yang terseret tadi. Mereka membuka mulut bersamaan. "Tinggal kamu!" Rudy berteriak sekuat tenaga dan mencoba lari. Namun setiap langkahnya terasa berat, seperti ada yang memegang pergelangan kakinya dari bawah tanah. Motor tanpa pengendara itu tiba-tiba melaju sendiri, mengejarnya. Lampunya berkedip-kedip. Perempuan itu kini melayang tepat di atas pohon sawit, mengikuti dari atas. Suara tawa menggema, angin berputar semakin kencang. Daun-daun sawit bergetar hebat, seperti ribuan tangan yang bertepuk bersamaan. Rudy tersandung dan jatuh. Saat ia menoleh ke belakang, motor itu berhenti tepat di depannya. Lampunya mati, sunyi. Perempuan itu kini berdiri di hadapannya. Sangat dekat, terlalu dekat. Rudy bisa mencium bau tanah busuk dari tubuhnya. Perempuan itu mengangkat tangannya perlahan, menyentuh dahi Rudy. Sekejap, semua sunyi. Keesokan paginya, penduduk menemukan motor Arman terparkir rapi di tepi kebun. Mesin dingin, tidak ada bekas kerusakan. Namun 3 pekerja hilang tanpa jejak. Dan sejak malam itu, terdengar suara motor berkeliling sendiri di dalam kebun sawit itu. Tanpa pengendara, tanpa arah, dan kadang, lampunya terlihat berhenti di ujung blok, seperti sedang menunggu seseorang lagi. Tengah malam, waktu di mana batas antara dunia manusia dan dunia lain menjadi sangat tipis. Di kebun sawit itu, udara berubah lebih dingin dari sebelumnya. Kabut turun perlahan, menyelimuti setiap barisan pohon. Di kejauhan, suara azan tengah malam dari desa Samar terdengar, lalu terputus tiba-tiba. Seolah-olah suara itu ditelan oleh kebun. Di tengah blok paling ujung, tempat pertama Arman melihat jejak kaki besar, tanah mulai bergetar pelan. Bukan gempa, lebih seperti sesuatu di bawah tanah sedang bergerak. Lumpur hitam yang sebelumnya menelan para pekerja kini menggelembung lagi. Permukaannya retak, lalu terbelah. Dari dalamnya muncul sebuah benda tua. Sebuah batu nisan kecil. Tidak ada nama, hanya simbol aneh terukir di atasnya, lingkaran dengan 5 garis seperti akar yang menjulur ke bawah. Konon, sebelum kebun sawit ini dibuka 15 tahun lalu, tempat itu adalah tanah keramat. Dulu, di sana berdiri sebuah pondok tua milik seorang perempuan yang dituduh melakukan pesugihan. Penduduk desa percaya ia memelihara sesuatu dari dalam tanah. Sesuatu yang diberi makan tumbal. Suatu malam, perempuan itu ditemukan tewas tergantung terbalik di pohon besar yang kini sudah ditebang untuk ditanami sawit. Tapi jasadnya tidak pernah dikubur secara layak. Hanya ditimbun tanah begitu saja. Dan saat perusahaan membuka lahan, mereka tidak tahu akar-akar sawit yang mereka tanam menembus langsung ke tempat jasad itu membusuk. Sejak saat itu,
setiap akar sawit di blok ujung terhubung ke satu titik. Titik yang sama, kuburan tanpa nama itu. Tiba-tiba, semua pohon sawit di sekitar blok ujung bergetar bersamaan. Daunnya mengarah ke tengah, seperti sedang menyembah. Dari balik kabut, sosok perempuan itu muncul lagi. Kini tubuhnya tidak lagi penuh lumpur. Ia mengenakan kain putih panjang, namun kain itu robek dan berlumur tanah. Kakinya tidak menyentuh tanah, matanya masih hitam kosong. Namun kini, ia tidak tersenyum. Ia terlihat marah. Langit mendadak tertutup awan hitam pekat. Angin berhenti total. Sunyi yang tidak wajar menyelimuti kebun. Lalu, dari bawah tanah terdengar suara ratusan bisikan. Belum cukup, belum lunas, belum selesai. Batu nisan kecil itu retak. Dan dari retakan itu, keluar cairan hitam seperti minyak. Cairan itu mengalir mengikuti akar-akar sawit, masuk ke dalam batang, naik ke daun. Setiap pohon kini menjadi bagian dari dirinya. Satu tubuh, satu kesadaran, satu kutukan. Di tepi kebun, seorang warga desa yang penasaran datang membawa senter. Ia mendengar kabar hilangnya 3 pekerja. Begitu ia melangkah melewati batas blok ujung, semua pohon sawit serempak berdesir keras. Senter di tangannya pecah, dan dalam gelap, ia mendengar suara perempuan itu berbisik tepat di telinganya. Tambah satu lagi, teriakan panjang memecah malam, lalu sunyi. Di desa, beberapa warga terbangun karena mendengar suara seperti mesin motor berputar mengelilingi kampung. Padahal kebun sawit berjarak hampir 3 kilometer. Namun suara itu terdengar sangat dekat. Seolah-olah, kutukan itu mulai meluas. Pukul 1 dini hari, desa yang berjarak 3 kilometer dari kebun sawit itu seharusnya sudah terlelap. Namun malam itu, tidak biasa. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Ayam-ayam di kandang berisik seperti ketakutan. Beberapa bayi menangis bersamaan, seolah merasakan sesuatu yang sama. Di rumah Pak Lurah, lampu tiba-tiba berkedip-kedip. Istrinya terbangun. "Pak, dengar nggak? Ada suara motor." Pak Lurah terdiam. Ia memang mendengarnya. Suara motor berputar perlahan di depan rumah. Padahal jalanan desa kosong. Pak Lurah membuka jendela sedikit. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu terdengar sangat dekat, seperti tepat di bawah jendela. Lalu terdengar suara perempuan tertawa pelan. Hanya 1 detik, tapi cukup membuat darah membeku. Di rumah lain, seorang pemuda yang tadi penasaran ke kebun belum kembali. Ibunya duduk di ruang tamu dengan gelisah. Tiba-tiba pintu diketuk 3 kali. "Ibu," suara anaknya. Sang ibu langsung membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, namun tanah di depan rumah basah, seperti lumpur hitam menetes. Dan jejak kaki besar terlihat menuju ke dalam rumah. Perlahan, jejak itu mengarah ke kamar si ibu. Lampu padam, sementara itu di kebun, batu nisan yang retak kini pecah sepenuhnya. Cairan hitam menyebar lebih luas. Kabut tebal bergerak seperti hidup, menyusuri jalan tanah menuju desa. Perempuan berambut panjang itu berdiri di batas kebun. Kali ini ia tidak melayang. Ia berjalan, kakinya menyentuh tanah. Setiap langkahnya meninggalkan bekas lumpur hitam yang tidak mengering. Di belakangnya, bayangan-bayangan manusia mengikuti. Bayangan tanpa tubuh. Arman, Rudy, dan korban lain. Mereka berjalan tanpa suara. Listrik seluruh desa mati total. Tanpa sebab, dalam gelap, warga mulai keluar rumah dengan senter dan lilin. Namun satu persatu senter mereka mati. Lilin padam oleh angin yang tidak terasa. Lalu terdengar suara serempak dari arah kebun. Tangisan, puluhan suara menangis bersamaan.
Beberapa warga menutup telinga, namun suara itu seperti datang dari dalam kepala. Di langit, awan hitam menggumpal tepat di atas desa. Tidak bergerak, tidak tersapu angin, dan di tengah kegelapan itu, lampu motor menyala di ujung jalan desa. Motor Arman berjalan sendiri, pelan, melewati satu rumah ke rumah lain, seolah sedang memilih. Saat motor itu berhenti tepat di depan rumah Pak Lurah, semua anjing desa berhenti, menggonggong, sunyi total. Lalu terdengar suara perempuan itu berbisik sangat pelan. Desa ini harus membayar. Pintu rumah Pak Lurah terbuka sendiri, dan dari dalam terdengar teriakan panjang. Malam masih panjang, kutukan sudah tidak lagi terbatas di kebun sawit. Sekarang, desa menjadi bagian dari wilayahnya. Teriakan dari rumah Pak Lurah membuat beberapa warga nekat keluar rumah meski listrik masih mati. Mereka membawa obor dan senter cadangan. Pintu rumah Pak Lurah terbuka lebar. Di ruang tamu, kursi terbalik, meja pecah, dinding penuh bekas lumpur hitam seperti cipratan tangan. Namun Pak Lurah tidak ada. Istrinya pingsan di sudut ruangan. Saat warga menyadarkannya, ia hanya mampu berbisik dengan suara gemetar. Dia datang menagih. Sementara itu, di belakang rumah Pak Lurah terdapat sumur tua yang sudah lama tidak dipakai. Airnya hitam dan berbau. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara motor. Padahal mustahil ada motor di dalam sana. Beberapa warga mendekat dengan obor. Api obor mereka tiba-tiba memanjang ke bawah, seperti tertarik sesuatu. Lalu dari dalam sumur, terdengar suara perempuan itu. "Dulu, kalian lempar aku ke sini." Warga saling menatap bingung. Salah satu orang tua desa akhirnya berbicara pelan. "Dulu, sebelum kebun dibuka, memang ada kejadian. 15 tahun lalu, seorang perempuan dituduh melakukan pesugihan karena beberapa warga sakit misterius dan panen gagal. Tanpa bukti, tanpa pengadilan, Pak Lurah yang saat itu masih menjabat sebagai sekretaris desa ikut memimpin massa. Mereka menyeret perempuan itu ke kebun, mengikatnya terbalik di pohon besar, memaksanya mengaku. Namun perempuan itu hanya tertawa, dan berkata satu kalimat, "Kalian akan memanen apa yang kalian tanam." Malam itu, ia tewas. Tubuhnya dibuang begitu saja di lubang bekas sumur tua di area kebun. Sumur yang kini tertimbun dan ditanami sawit. Sumur yang menjadi pusat kutukan. Kembali ke malam ini, air sumur belakang rumah Pak Lurah mulai meluap. Hitam pekat, bau busuk menyebar cepat, dan dari permukaan air, muncul wajah Pak Lurah. Matanya terbuka, mulutnya bergerak, namun suaranya bukan suaranya sendiri. Semua harus ikut. Tubuhnya perlahan naik dari dalam sumur. Basah oleh lumpur hitam, namun ia tidak berjalan normal. Kakinya tidak menyentuh tanah. Warga mundur ketakutan. Beberapa mencoba membaca doa keras-keras, tapi suara mereka seperti teredam. Perempuan berambut panjang itu kini berdiri tepat di belakang Pak Lurah. Tangan panjangnya mencengkeram bahunya. Pemimpin dulu, pemimpin sekarang. Tiba-tiba tubuh Pak Lurah terangkat tinggi, lalu jatuh kembali ke dalam sumur. Air muncrat tinggi, sunyi. Saat warga mendekat, sumur itu kosong, tidak ada air, tidak ada tubuh, hanya dasar sumur kering dengan tanah hitam retak-retak. Dan di tengahnya, simbol yang sama seperti di batu nisan kebun. Lingkaran dengan 5 akar menjulur. Suara motor kembali terdengar, namun kali ini, lebih dari 1, 2, 3, 4. Seolah korban-korban sebelumnya kini ikut berkeliling desa. Lampu-lampu motor menyala di berbagai sudut. Desa kini benar-benar dikepung.
dan perempuan itu berdiri di tengah jalan utama desa. Matanya menatap ke arah musola, tempat terakhir yang belum disentuh. Malam belum selesai, kutukan belum lunas. Pukul 3 dini hari, kabut kini menutupi seluruh desa. Jarak pandang hanya beberapa meter. Lampu-lampu motor yang berkeliling terlihat seperti bola api kecil bergerak pelan di dalam kabut. Sebagian warga berkumpul di musola. Itu satu-satunya tempat yang masih terasa hangat. Pak Ustadz tua desa berdiri di depan. Tangannya gemetar, tapi suaranya tegas membaca doa. Namun di luar, perempuan berambut panjang itu berdiri tepat di tengah jalan, menghadap musola. Matanya tidak lagi hitam kosong. Kini ada cahaya merah redup di dalamnya. Di belakangnya, bayangan para korban berdiri diam. Kepala mereka tertunduk, tubuh mereka sedikit melayang. Suara motor berhenti bersamaan. Sunyi. Tiba-tiba pintu musola bergetar keras. Seperti ada yang menabrak dari luar. Warga menahan pintu dengan meja dan lemari. Angin di dalam musola berputar kencang, padahal semua jendela tertutup. Lantai mulai basah. Lumpur hitam merembes dari bawah pintu. Perlahan, merayap ke dalam. Pak Ustadz membaca doa semakin keras. Tapi perempuan itu tersenyum tipis. Ia mengangkat tangannya. Tiba-tiba suara azan berkumandang sendiri dari pengeras suara musola. Namun suaranya terbalik, tidak jelas, seperti diputar mundur. Beberapa warga menutup telinga. Lumpur hitam kini membentuk jejak kaki di dalam musola. Jejak itu berjalan sendiri, menuju ke arah mihrab. Di dinding, muncul bayangan pohon sawit yang bergerak-gerak seperti akar hidup. Perempuan itu kini tidak lagi di luar. Ia sudah berdiri di dalam musola. Tanpa ada yang melihat kapan ia masuk. Udara menjadi sangat dingin. Napas warga terlihat seperti asap. Ia menatap Pak Ustadz. Doamu tidak bisa menutup tanah yang sudah dibuka. Suaranya bergema dari segala arah. Tiba-tiba atap musola terdengar seperti digesek sesuatu. Semua orang mendongak. Di atas langit-langit, terlihat siluet banyak tubuh merayap. Terbalik, seperti dulu perempuan itu digantung. Pak Ustadz maju satu langkah. Kesalahan sudah terjadi, tapi tidak semua orang bersalah. Perempuan itu berhenti. Matanya menatap satu anak kecil yang sedang menangis di pojok ruangan. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Lalu ia berbisik, "Yang tidak bersalah, pergi." Tiba-tiba pintu musola terbuka sendiri. Angin mendorong beberapa warga keluar. Namun beberapa lainnya, terutama yang dulu ikut dalam pengusiran perempuan itu, tidak bisa bergerak. Kaki mereka seperti tertanam di lantai. Lumpur hitam naik ke betis, ke paha, ke dada. Teriakan pecah di dalam musola. Lampu motor di luar menyala terang bersamaan. Dan perempuan itu mengangkat kedua tangannya. Seluruh desa bergetar. Jam dinding musola jatuh dan berhenti tepat di angka pukul 3.13. Lalu, semua gelap, total. Saat fajar mulai menyingsing, kabut menghilang, motor-motor tidak ada, lumpur mengering menjadi tanah biasa. Namun musola kosong, beberapa warga selamat ditemukan di luar, pingsan. Sementara 5 orang yang dulu terlibat langsung dalam kematian perempuan itu, hilang tanpa jejak. Di blok ujung kebun sawit, kini berdiri 5 pohon sawit baru. Masih kecil, tumbuh tepat di atas tanah yang retak. Dan di bawahnya, terdengar suara motor pelan setiap pukul 3 dini hari. Kutukan belum benar-benar hilang. Ia hanya mengambil yang ia anggap hutang. Tapi akar-akar sawit itu masih hidup. Dan selama akar itu menyentuh tanah, ia masih ada. Ayam mulai berkokok. Langit perlahan berubah abu-abu kebiruan. Kabut tipis masih menggantung di atas kebun sawit, tapi suasana terasa berbeda.
Terlalu sunyi, tidak ada suara motor lagi, tidak ada tangisan, seolah-olah malam tadi tidak pernah terjadi. Beberapa warga yang selamat berjalan perlahan menuju kebun bersama aparat desa yang tersisa. Mereka ingin memastikan apakah semua benar-benar sudah selesai. Langkah mereka berat, setiap orang diam, tak ada yang berani membuka pembicaraan tentang apa yang terjadi di musola. Saat mereka sampai di blok ujung, mereka berhenti bersamaan. Di sana, berdiri 5 pohon sawit kecil yang semalam belum ada. Batangnya masih basah oleh tanah hitam. Daunnya belum sepenuhnya mekar, namun yang membuat semua orang merinding. Di setiap batang pohon itu terdapat guratan seperti wajah manusia, samar, tapi jelas. Wajah Pak Lurah, wajah 2 tokoh desa, dan 2 warga lainnya yang hilang. Mulut mereka terbuka seperti sedang berteriak. Salah satu warga nekat mendekat. Ia menyentuh batang pohon pertama. Batangnya hangat, bukan hangat karena matahari, tapi hangat seperti kulit manusia. Tiba-tiba dari dalam batang terdengar suara pelan. "Tolong!" Warga itu tersentak mundur. Semua orang panik. Salah satu pemuda mencoba menebas batang pohon dengan parang. Parang mengenai batang, namun yang keluar bukan getah, melainkan cairan merah gelap, dan suara jeritan keluar dari dalam pohon. Pemuda itu menjatuhkan parangnya. Semua mundur. Tanah di sekitar 5 pohon itu mulai retak perlahan. Dari retakan kecil, terlihat akar-akar hitam menyebar luas ke segala arah. Bukan hanya ke kebun, tapi menuju desa, menuju rumah-rumah, menuju sumur, menuju musola. Seorang kakek tua desa berbisik pelan. Dia tidak membunuh, dia menanam. Semua orang terdiam. Kutukan itu tidak mengambil nyawa. Ia mengubahnya menjadi bagian dari tanah, bagian dari akar, bagian dari kebun. Angin pagi tiba-tiba berhembus pelan. Daun-daun sawit berdesir bersamaan. Namun kali ini, desiran itu terdengar seperti bisikan panjang. Belum selesai, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara motor lagi. Sangat pelan, semua menoleh. Di tengah jalan tanah kebun, terlihat satu motor berdiri, mesin mati, namun roda depannya berputar sendiri. Pelan, berhenti, lalu menghadap ke arah desa, seolah memberi tanda bahwa meski fajar telah datang, malam itu belum benar-benar pergi. Kutukan kini berakar, dan setiap akar menyimpan satu jiwa. Selama 5 pohon itu tumbuh, desa tidak akan pernah benar-benar tenang. Langit mulai terang, sinar matahari pertama menembus kabut kebun sawit. Namun cahaya pagi itu tidak membawa kehangatan. Justru membuat 5 pohon kecil itu terlihat semakin jelas. Wajah-wajah di batangnya kini lebih nyata. Mata mereka terbuka, berkedip. Salah satu warga muntah melihatnya. Tokoh agama desa yang tersisa akhirnya berkata dengan suara gemetar, "Kita tidak bisa membiarkan mereka tumbuh." Beberapa pria membawa parang, cangkul, dan bensin. Mereka membentuk lingkaran, sementara ibu-ibu dan anak-anak menjauh. Salah satu pria menyiramkan bensin ke batang pohon pertama. Bau menyengat memenuhi udara, tangannya gemetar saat menyalakan korek. Cekrek, api kecil menyala, ia melemparnya. Api membesar dengan cepat, batang pohon terbakar. Namun bukan suara kayu yang terbakar yang terdengar, melainkan jeritan panjang dan menyayat. Wajah di batang itu menjerit. Mulutnya terbuka lebar. Api justru membuat wajah itu bergerak, seperti hidup. Daun-daunnya bergetar hebat, tanah bergetar pelan. Satu pohon lain tiba-tiba mengeluarkan suara tawa berat. Dalam, seperti berasal dari bawah tanah. Akar-akar hitam mulai muncul ke permukaan, merambat cepat,
salah satu akar melilit kaki pria yang memegang parang. Ia jatuh, menjerit. Akar itu terasa seperti tangan. Dingin, kuat. 3 pria lain menariknya, namun akar itu menancap kuat ke tanah, seolah tersambung ke sesuatu yang sangat dalam. Tiba-tiba tanah di sekitar pohon retak lebar. Dari dalam retakan terlihat sesuatu bergerak. Bukan tanah, bukan batu, tapi wajah-wajah lain. Puluhan wajah terpendam di bawah tanah. Semua membuka mata bersamaan. Angin berhenti, suara burung menghilang, seolah alam pun menahan napas. Tokoh agama itu berteriak membaca doa. Suaranya bergetar, namun setiap kali doa dibacakan, tanah bergetar semakin keras. Api yang membakar pohon pertama tiba-tiba padam sendiri. Bukan karena angin, tapi seperti disedot masuk ke batang. Batang itu menghitam, lalu perlahan kembali utuh, tanpa bekas terbakar. Wajah di batang itu tersenyum. Tidak bisa dibakar, bisik seorang warga. Salah satu pria mencoba menggali tanah di sekitar akar. Ia menghantam cangkulnya ke tanah. Keras, namun yang terdengar bukan bunyi tanah, melainkan bunyi seperti cangkul mengenai tulang. Tangannya berhenti. Ia menggali perlahan dengan tangan kosong, dan menemukan rangka manusia, masih mengenakan kain sarung. Rangka itu bergerak, kepalanya menoleh pelan ke arah pria itu. Rahangnya terbuka, pria itu berteriak histeris. Tiba-tiba seluruh 5 pohon itu bergetar bersamaan. Daun-daunnya berdesir keras. Akar-akar mulai bergerak menjauh dari kebun, masuk lebih dalam ke tanah. Namun arah geraknya jelas, menuju desa, menuju rumah warga. Salah satu ibu yang melihat dari jauh menjerit. Sumur, akar itu masuk ke sumur. Semua orang berlari kembali ke desa. Air sumur yang biasanya jernih kini berubah keruh, hitam, dan dari dalam air terdengar suara napas. Pelan, seperti seseorang sedang tenggelam. Tokoh agama itu terduduk lemas. Kita terlambat, ia sadar. Membakar pohon bukan solusi, menggali bukan solusi. Kutukan itu sudah berakar terlalu dalam. Dan sekarang, ia tidak lagi hanya berada di kebun. Ia masuk ke air, masuk ke tanah desa, masuk ke fondasi rumah-rumah. Langit yang tadinya cerah mendadak menggelap kembali. Matahari tertutup awan hitam, padahal belum genap 1 jam sejak fajar. Desa itu kini bukan hanya teror kebun. Seluruh desa sudah menjadi bagian dari sesuatu. Dan 5 pohon kecil itu mulai tumbuh lebih cepat. Dalam hitungan menit, batangnya meninggi, daunnya melebar, seolah menyerap ketakutan semua orang. Langit pagi tampak terang, namun cahaya matahari seperti tertahan kabut tipis yang tak mau pergi. Desa terlihat normal dari kejauhan, tapi siapapun yang berdiri di sana bisa merasakan. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari bawah tanah. Warga berkumpul di balai desa. Wajah mereka pucat, tak ada yang berani kembali ke kebun. Tak ada yang berani mengambil air dari sumur. Tiba-tiba terdengar suara benturan dari luar. Semua menoleh. Seorang pemuda bernama Raka tergeletak di tanah. Tubuhnya kejang, matanya terbalik ke atas, mulutnya berbusa. 4 orang mencoba menahannya, namun tubuhnya bergerak tidak wajar. Tulangnya seperti lentur, lalu ia berhenti mendadak. Sunyi, matanya terbuka, tapi bukan mata Raka yang melihat mereka. Tatapannya kosong, dalam, suaranya keluar pelan. Bukan suara seorang pemuda, tapi suara berat dan tua. Kalian menggali tanah yang disegel. Semua membeku. Tokoh agama mendekat perlahan. Apa yang kau maksud? Tubuh Raka tersenyum miring. 30 tahun lalu, suaranya berubah serak. Kebun itu bukan kebun,
Warga saling pandang. Beberapa orang tua mulai gemetar. Raka, atau sesuatu di dalamnya, melanjutkan. Itu tanah ritual. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Pintu balai desa terbuka sendiri. Debu berputar. 7 orang dikorbankan untuk meminta kekayaan, hasil panen, dan kemakmuran. Beberapa orang tua mulai menangis. Salah satu lelaki tua jatuh terduduk. Ia tahu, ia ada di sana saat itu. Pengorbanan itu tidak selesai. Tubuh Raka bergetar lagi. Matanya mengeluarkan air hitam. Yang dikubur bukan hanya tubuh. Yang dikubur adalah perjanjian. Suara itu semakin keras. Dan kalian membangunkannya. Tiba-tiba Raka berdiri dengan posisi tidak wajar. Kepalanya miring 90 derajat. Suaranya berubah menjadi banyak suara bercampur. Kami adalah akar, kami adalah tanah, kami adalah yang tertanam. Beberapa warga menjerit, tokoh agama membaca doa keras. Namun Raka tertawa panjang. Tawa itu menggema, bukan hanya dari tubuhnya, tapi dari bawah lantai balai desa. Dari sumur, dari arah kebun, seluruh desa seperti ikut tertawa. Tiba-tiba tubuh Raka terlempar ke belakang. Ia menghantam dinding, lalu terjatuh. Diam, normal kembali. Ia menangis. Aku lihat mereka, di bawah tanah, mereka banyak. Suaranya lemah. Kita harus menutupnya kembali, bisik Raka. Kalau tidak, bukan 5 pohon lagi. Ia menunjuk ke tanah. Seluruh desa akan menjadi kebun. Semua orang terdiam. Kini mereka tahu, kutukan itu bukan makhluk yang datang. Ia adalah sesuatu yang sudah lama ada. Disembunyikan, ditutup dengan tanah. Dan sekarang, ia bangun. Jam menunjukkan pukul 6, tapi matahari terasa seperti senja. Dan di kebun, 5 pohon itu kini setinggi 2 meter. Akar-akarnya terus menyebar, mencari sesuatu, atau seseorang. Matahari sudah tinggi, namun tidak ada satupun warga yang merasa hangat. Desa seperti kehilangan warna, langit pucat, angin berhenti, bahkan suara serangga menghilang. Raka, yang tadi kerasukan, kini duduk lemah. Namun ia masih ingat sesuatu. Di tengah kebun, ada lingkaran tanah yang tidak pernah ditanami. Beberapa orang tua langsung menunduk. Mereka tahu tempat itu. Dulu, sebelum kebun sawit diperluas, ada area kosong yang selalu dihindari. Katanya tanahnya keras, padahal sebenarnya, mereka sengaja tidak menyentuhnya. Akhirnya diputuskan, mereka harus ke sana. 8 pria berjalan menuju tengah kebun. Raka ikut, meski tubuhnya masih gemetar. Semakin mereka masuk ke dalam, suasana makin sunyi. Daun sawit tidak bergerak, bayangan pohon tampak lebih gelap dari seharusnya. Seolah tidak mengikuti arah matahari. Dan di kejauhan, terlihat area tanah kosong, lingkaran selebar sekitar 10 meter. Tanpa pohon, tanpa rumput, hanya tanah gelap yang retak-retak. Saat mereka melangkah mendekat, udara menjadi dingin, sangat dingin. Raka berhenti. Di sini, tiba-tiba tanah di lingkaran itu bergetar pelan. Retakan-retakan kecil muncul. Salah satu pria mencoba menancapkan cangkul ke tanah. Baru satu hentakan, tanah itu seperti berdenyut, seperti jantung. Semua terdiam. Tanah itu hidup. Tiba-tiba dari tengah lingkaran, tanah amblas sedikit, membentuk cekungan, lalu perlahan terbuka. Bukan lubang biasa, tapi seperti pintu tanah yang terbelah. Di dalamnya, gelap, terlalu gelap. Salah satu pria menyalakan senter dan mengarahkannya ke dalam. Cahayanya tidak menembus jauh, namun cukup untuk melihat sesuatu. Tangga batu yang mengarah ke bawah tanah. Semua napas tertahan.
Ini bukan kuburan biasa, bisik seseorang. Raka meneteskan air mata. Mereka tidak hanya mengubur korban. Mereka membangun sesuatu. Angin tiba-tiba berputar kencang. Daun-daun sawit berdesir keras. Dan dari 5 pohon yang kini sudah tumbuh tinggi, akar-akar mereka bergerak menuju lingkaran itu. Seolah ingin melindunginya, atau memberi makan sesuatu di bawahnya. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam lubang. Bukan jeritan, bukan tangisan, tapi suara banyak orang berbisik bersamaan. Salah satu pria tanpa sadar melangkah maju. Matanya kosong, ia hampir jatuh ke dalam. Beruntung yang lain menariknya, namun dari dalam lubang, sesuatu bergerak. Pelan, merayap naik melalui tangga batu. Bukan manusia, bukan hewan. Bentuknya seperti akar yang menyatu membentuk tubuh. Dan di bagian atasnya, ada 7 wajah. Wajah-wajah korban lama. Mata mereka terbuka, kosong. Salah satu wajah berbicara bersamaan dengan yang lain. Perjanjian belum lunas. Tanah kembali bergetar keras. Lingkaran itu mulai melebar. Retakan menjalar keluar, menuju pohon-pohon, menuju desa. Jika lubang itu terbuka sepenuhnya, mungkin bukan hanya desa yang hilang. Mungkin seluruh tanah itu akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Raka jatuh berlutut. Kita harus menutup pintunya, tapi pintu itu tidak bisa ditutup dari atas. Semua orang menyadari satu hal mengerikan. Seseorang harus turun ke bawah, ke dalam pusat ritual itu. Dan mungkin tidak akan pernah kembali. Jam menunjukkan pukul 7. Dan dari dalam lubang, sesuatu yang lebih besar sedang bangkit. Lingkaran tanah itu terus berdenyut, seperti jantung raksasa yang terkubur. Tangga batu di dalam lubang kini terlihat lebih jelas. Tua, basah, dipenuhi lumut hitam yang bergerak halus seperti bernapas. Tak ada yang mau turun. Namun seseorang harus melakukannya. Raka berdiri, wajahnya pucat, tapi matanya berbeda. Aku sudah disentuh mereka, mungkin aku yang bisa masuk tanpa langsung dibunuh. Beberapa warga menahan, namun Raka hanya tersenyum tipis. Kalau tidak sekarang, desa ini habis. Ia mengikat tali di pinggangnya. 4 pria memegang ujung tali. Raka mengambil senter dan melangkah turun. Langkah pertama, udara langsung berubah. Lebih dingin, lebih lembab, lebih berat. Langkah kedua, suara bisikan terdengar jelas. Bukan dari atas, dari dinding tanah. Datang, sudah lama menunggu. Langkah ketiga, tangga terasa seperti hidup. Sedikit bergetar di bawah kakinya. Semakin ia turun, cahaya dari atas mengecil. Lingkaran cahaya menjadi titik kecil. Lalu hanya samar. Akhirnya Raka sampai di dasar. Senter diarahkan ke depan, dan napasnya berhenti. Di sana ada ruang besar berbentuk lingkaran. Dindingnya tanah padat bercampur akar-akar tebal yang menjulur seperti pembuluh darah. Di tengah ruangan, ada altar batu hitam. Di atasnya terukir simbol kuno yang melingkar. Mengelilingi altar itu, 7 lubang tanah, seukuran tubuh manusia. Dan dari setiap lubang itu, keluar akar besar yang menyatu ke langit-langit. Raka menyadari sesuatu. 5 pohon di atas bukan pusatnya. Itu hanya cabang. Pusatnya ada di sini. Tiba-tiba senter berkedip. Cahaya redup, lalu menyala lagi. Dan di depan altar, ada sosok berdiri. Tubuhnya seperti terbentuk dari akar dan tanah basah. Wajahnya bukan satu, melainkan 7 wajah menyatu. Berganti-ganti muncul. Tua, muda, pria, wanita, semuanya korban. Suaranya keluar bergema. Kami memberi mereka panen. Kami memberi mereka uang. Tapi darah tidak cukup. Raka mundur selangkah. Tali di pinggangnya menegang.
Orang-orang di atas merasakan tarikan itu. "Apa yang kau mau?" teriak Raka dengan suara bergetar. Makhluk itu mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah berdenyut lebih keras. "Kami tidak mau dibakar. Kami tidak mau digali. Kami mau diganti." Udara semakin dingin. Napas Raka terlihat seperti asap. Perjanjian harus dilanjutkan. Tiba-tiba dinding ruangan bergerak. Akar-akar menutup sebagian jalan tangga. Tali di pinggang Raka terasa seperti ditarik dari bawah. Orang-orang di atas panik. Mereka menarik tali sekuat tenaga. Namun terasa berat, sangat berat, seolah bukan satu orang yang tergantung, tapi banyak. Di bawah, Raka melihat altar itu mulai retak. Dari retakan muncul cahaya merah redup. Dan dari dalam 7 lubang tanah, tangan-tangan kurus keluar perlahan, merayap, mencari sesuatu untuk ditarik. Makhluk 7 wajah itu kini berdiri sangat dekat. Wajahnya berubah menjadi wajah Raka sendiri. Kalau tidak ada yang menggantikan, semua akan ditanam. Tali tiba-tiba putus. Orang-orang di atas terjatuh ke belakang. Lubang di tengah lingkaran bergetar keras. Dari dalam terdengar suara Raka berteriak, lalu berubah menjadi tawa bercampur banyak suara. Tanah mulai menutup perlahan, tangga menghilang, lubang menyempit, seolah tidak pernah ada, dan 5 pohon di kebun tiba-tiba bertambah tinggi lagi. Kini setinggi rumah. Daun mereka melebar seperti tangan raksasa. Dan dari batang salah satu pohon, mulai muncul wajah baru. Wajah Raka, matanya terbuka, dan perlahan tersenyum. Matahari sudah tinggi, cahaya terang menyinari desa, namun tidak ada rasa aman. Justru kini semuanya terasa lebih jelas, lebih nyata, lebih menakutkan. Setelah lubang ritual tertutup kembali, warga berpencar. Sebagian mencoba menenangkan keluarga, sebagian lagi berjaga di sekitar kebun. 5 pohon itu kini menjulang tinggi. Daunnya lebar seperti payung raksasa. Batangnya menghitam, dan wajah Raka di salah satu pohon terlihat semakin jelas. Matanya mengikuti setiap gerakan warga yang mendekat. Jam 9 pagi, semua terjadi dalam terang. Seorang ibu sedang menjemur pakaian di halaman. Anaknya bermain di dekat sumur. Tiba-tiba, anak itu berhenti bergerak. Ia menatap tanah di bawah kakinya. "Ibu," tanahnya napas. Sang ibu tertawa gugup. Namun sebelum ia sempat mendekat, tanah di bawah si anak retak. Cepat, seperti mulut yang terbuka, dan anak itu jatuh masuk. Tanah menutup kembali, rata, seolah tak pernah terbuka. Jeritan ibu itu mengguncang desa. Warga berlari, mereka menggali dengan tangan kosong. Namun tidak ada apa-apa. Tanah keras, padat, seolah anak itu ditelan oleh sesuatu yang bergerak di bawahnya. Belum sempat mereka pulih, teriakan lain terdengar dari arah kandang kambing. Seorang pria tua yang sedang memberi makan ternak tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kaku, bayangannya di tanah, bergerak lebih dulu. Bayangan itu berdiri, terpisah dari tubuhnya, dan sebelum siapapun bisa mendekat, tubuh pria itu perlahan tenggelam ke tanah seperti tersedot lumpur. Tanpa retakan, tanpa lubang, hanya hilang. Kini kepanikan benar-benar pecah. Orang-orang berlari masuk rumah. Sebagian memanjat meja, sebagian berdiri di atas batu. Takut menyentuh tanah terlalu lama. Namun tanah tidak memilih. Ia mengambil siapa saja, di siang bolong, di bawah matahari, di depan banyak saksi, dan setiap kali seseorang hilang, 5 pohon itu bergetar pelan. Daunnya mengeluarkan suara seperti helaan napas puas. Menjelang pukul 10, salah satu warga melihat sesuatu mengerikan. Akar hitam muncul dari bawah rumah kayu, merambat ke tiang-tiang penyangga. Perlahan,
Pelan, tapi pasti, desa ini tidak lagi sedang diteror. Desa ini sedang dipanen. Tiba-tiba terdengar suara berat dari arah kebun. Bukan dari tanah, bukan dari langit, tapi dari kelima pohon itu secara bersamaan. Kami sudah mulai, dan di batang pohon kedua, mulai muncul wajah baru, wajah anak kecil yang tadi hilang. Matanya tertutup, tapi bibirnya bergerak pelan, seolah berbisik. Desa menyadari satu hal yang paling mengerikan. Mereka tidak punya waktu. Siang hari bukan perlindungan. Tanah bukan lagi tempat berpijak. Dan akar-akar itu belum selesai tumbuh. Dan 5 pohon kini memiliki 7 wajah. Perjanjian sedang diperbarui. Dan siang hari tidak lagi berarti keselamatan. Panik menyebar cepat. Setelah 4 orang hilang dalam 1 jam, warga sadar satu hal. Jika tetap tinggal, mereka akan ditanam satu persatu. Keputusan dibuat, mereka harus keluar dari desa. Sekitar 20 orang berkumpul, membawa anak-anak, membawa orang tua, tidak banyak barang, hanya yang bisa digendong. Mereka berjalan cepat menuju jalan utama yang menghubungkan desa ke kota. Matahari terang, langit biru, semua tampak normal, terlalu normal. Langkah mereka semakin cepat ketika melihat gapura desa di depan. Satu-satunya jalan keluar, namun saat mereka melewati gapura, udara berubah, sunyi, angin berhenti. Dan pemandangan di depan mereka membuat semua orang membeku. Bukan jalan aspal, bukan ladang kosong, bukan kota di kejauhan. Yang ada di depan mereka adalah kebun sawit. Barisan pohon tinggi menjulang, sama seperti di belakang desa. Seseorang berbisik, "Kita salah jalan." Mereka berbalik, namun di belakang mereka sudah tidak ada desa. Hanya kebun sawit yang sama, mengelilingi, tanpa ujung, tanpa celah. Seorang pria berlari ke satu arah, lari sekencang mungkin, orang lain mengikuti. Mereka berlari hampir 10 menit. Namun ketika berhenti, mereka kembali berdiri di depan gapura desa, yang kini sudah miring, dan tertutup akar hitam yang melilit tiangnya. Anak-anak mulai menangis. Seorang ibu berlutut, "Kita terperangkap." Tiba-tiba suara gesekan terdengar dari balik pohon. Daun-daun bergerak sendiri, bukan karena angin, tapi seperti ada sesuatu yang berjalan di antara batang-batang itu. Lalu terdengar suara berat, "Kalian milik tanah ini." Semua menoleh. Di antara barisan pohon, berdiri sosok tinggi. Tubuhnya seperti kumpulan akar dan batang. Dan di bagian dadanya, tertanam wajah-wajah warga yang sudah hilang. Termasuk Raka, termasuk anak kecil tadi. Mata mereka terbuka, kosong. Makhluk itu melangkah maju. Setiap langkah membuat tanah bergetar. Warga berlari lagi, berpencar. Namun kemanapun mereka pergi, barisan pohon selalu sama. Tak berubah, tak berakhir. Seorang pria mencoba memanjat pohon untuk melihat dari atas. Ia berhasil naik cukup tinggi. Namun saat ia melihat ke kejauhan, yang ia lihat bukan desa, bukan kota, bukan sungai, hanya lingkaran kebun sawit tanpa batas. Seolah dunia mereka telah menyempit menjadi satu lingkaran besar. Dan di tengah lingkaran itu, desa mereka. Pria itu menjerit. Tiba-tiba akar dari batang pohon menembus perutnya. Diam-diam, tanpa suara, ia terjatuh. Namun tubuhnya tidak menyentuh tanah. Akar-akar menangkapnya, menariknya masuk ke dalam batang. Warga yang melihat itu berteriak histeris. Kini mereka sadar, bukan hanya tanah yang hidup. Seluruh kebun adalah satu makhluk besar, dan desa berada di dalam tubuhnya. Jam 10 berakhir dengan kenyataan paling mengerikan. Mereka tidak bisa keluar, jalan tidak lagi menuju dunia luar.
jalan hanya kembali ke kebun. Dan kebun sedang lapar. Secara logika, hari masih pagi. Namun langit mulai berubah. Awan hitam muncul dari arah kebun. Bukan awan biasa, warnanya pekat, berputar seperti pusaran asap. Cahaya matahari perlahan meredup, bukan tertutup, tapi seperti dipadamkan. Satu persatu, bayangan pohon memanjang tidak wajar. Angin berhembus dingin. Warga yang tersisa berkumpul di balai desa. Sekitar 12 orang kini. Sisanya sudah menjadi bagian dari batang dan akar. Tiba-tiba tanah kembali bergetar. Namun kali ini bukan dari satu titik. Seluruh desa bergetar bersamaan. Rumah kayu berderit, genteng berjatuhan, dan dari arah kebun terdengar suara retakan besar. Semua menoleh. 5 pohon itu mulai bergerak. Bukan bergoyang, tapi mencabut diri. Akar-akar raksasa keluar dari tanah seperti tentakel. Tanah terangkat, lubang besar terbuka, dan dari bawahnya, sesuatu naik. Bukan lagi sekadar pohon, bukan hanya makhluk akar, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Seperti tubuh raksasa yang selama ini tertidur di bawah desa. Batangnya menyatu, akar-akar menjalin satu sama lain, membentuk tubuh tinggi menjulang, dan di seluruh tubuhnya tertanam wajah-wajah warga, puluhan, mungkin ratusan, wajah lama, wajah baru, wajah korban 30 tahun lalu. Mata mereka terbuka, bersamaan, makhluk itu akhirnya berdiri penuh. Setinggi pohon kelapa, lebih tinggi dari balai desa. Langit di atasnya berputar gelap, seolah awan menjadi mahkota. Suara yang keluar bukan lagi bisikan, tapi gema besar yang mengguncang dada. Perjanjian dipenuhi, tanah dibayar, tapi darah belum selesai. Warga berteriak, beberapa berlari, namun tanah di bawah kaki mereka mulai lunak. Seperti lumpur hidup, makhluk itu melangkah. Setiap langkah membuat retakan menjalar. Rumah pertama hancur ketika akarnya menghantam dinding. Kayu pecah, orang-orang di dalamnya tersedot ke bawah lantai. Tanpa bekas, makhluk itu menunduk. Wajah Raka di dadanya bergerak. Mulutnya membuka, dan dari dalam mulut itu keluar suara Raka sendiri. "Kenapa kalian bangunkan kami?" Tangisan terdengar di mana-mana, namun makhluk itu tak berhenti. Ia mengangkat satu akar panjang dan menghantamkannya ke tanah. Retakan besar membelah balai desa. Tanah terbuka, tangga batu yang tadi tertutup muncul lagi. Lebih besar, lebih lebar, seolah pintu dunia bawah kini terbuka sepenuhnya. Angin berputar mengelilingi desa, debu naik ke langit, dan cahaya benar-benar hilang. Jam 11 terasa seperti tengah malam. Makhluk itu kini berdiri di tengah desa. Bukan lagi tersembunyi, bukan lagi bersembunyi di bawah tanah. Ia sudah bangkit sepenuhnya, dan suara terakhir yang ia ucapkan menggema panjang. Semua akan menjadi akar. Jam 18 berakhir dengan desa hampir runtuh. Pintu bawah tanah terbuka. Makhluk itu telah menunjukkan bentuk aslinya. Dan langit sudah tidak lagi menjadi langit. Langit masih gelap. Makhluk akar itu berdiri di tengah desa, menjulang seperti menara hidup. Sisa warga tinggal 7 orang. Mereka bersembunyi di balik reruntuhan balai desa. Di antara mereka ada Pak Sastro, orang tertua di desa. Tubuhnya gemetar, tapi matanya berbeda. Bukan karena takut, karena dia ingat sesuatu. Puluhan tahun lalu, saat ritual pertama dilakukan, tidak semua warga setuju. Ada satu orang yang menolak. Seorang lelaki tua penjaga makam. Dia pernah berkata, perjanjian dengan tanah bisa diputus, tapi harus dikembalikan pada asalnya. Pak Sastro teringat kata itu. Asalnya,
Dia melihat ke arah tangga batu besar yang kini terbuka. Di dalam sana ada altar. Dan di altar itu dulu ditancapkan tombak kayu hitam, tombak dari pohon pertama, pohon yang ditebang untuk membangun desa. Pak Sastro terkejut. Ini bukan tentang darah, ini tentang akar pertama. Makhluk itu kembali mengaum. Satu akar raksasa meluncur ke arah mereka. Semua berteriak dan berpencar. Pak Sastro jatuh. Namun justru saat itulah ia melihat sesuatu di tanah retak. Potongan kayu hitam, separuh tertanam lumpur. Tombak itu patah. Dia mencabutnya. Saat tangannya menyentuh kayu itu, makhluk raksasa di tengah desa berhenti bergerak. Seluruh wajah di tubuhnya menoleh. Serempak ke arah Pak Sastro. Suara berat menggema. Yang pertama, kembali. Pak Sastro kini tahu, perjanjian dibuat karena mereka menebang pohon pertama tanpa izin. Ritual darah hanya menenangkan, tapi akar utama belum pernah dikembalikan. Selama ini desa berdiri di atas luka. Cara memutusnya, kembalikan akar pertama ke tanah asalnya. Dengan satu syarat, harus ada pengganti yang turun ke bawah. Hidup. Dan menancapkan kembali tombak itu ke jantung akar. Artinya, orang itu tidak akan kembali. Tanah akan menutup selamanya. Salah satu pemuda, Ardi, menangis. Siapa yang harus turun? Pak Sastro menatap tangga batu, lalu menatap warga satu persatu. Makhluk itu mulai bergerak lagi. Langkahnya mengguncang desa. Waktu hampir habis. Pak Sastro tersenyum tipis. Akulah yang masih tersisa dari awal. Tanpa menunggu jawaban, ia berlari menuju tangga batu. Akar-akar mencoba menangkapnya. Namun setiap kali mendekat, tombak kayu di tangannya memancarkan cahaya hitam pekat. Seperti bayangan yang membakar, ia turun ke dalam. Tangga panjang, gelap, dingin. Di dasar, terlihat jantung akar raksasa, berdenyut, seperti organ hidup. Di atas, makhluk itu meraung marah. Tanah runtuh, akar-akar menghantam masuk ke lorong. Pak Sastro berdiri di depan jantung akar. Ia menatap ke atas sekali, lagi, tersenyum, dan berbisik, tanah harus dikembalikan pada tanah. Ia menancapkan tombak itu tepat di pusat denyutan. Makhluk di atas menjerit, jeritan panjang yang membuat langit retak cahaya. Tubuhnya mulai retak, wajah-wajah di tubuhnya berteriak bersamaan. Cahaya hitam menyebar ke seluruh desa. Tanah mulai runtuh menutup tangga. Pak Sastro tetap berdiri, tersenyum, saat tanah menelannya perlahan. Di atas, makhluk itu pecah menjadi akar-akar kecil. Tubuhnya hancur, wajah-wajah memudar, langit mulai kembali terang, namun tanah di tengah desa menutup rapat. Seolah tak pernah ada tangga, seolah tak pernah ada makhluk. Desa selamat, tapi bukan tanpa harga. Pak Sastro tidak kembali, dan di tengah desa kini tumbuh satu pohon kecil. Daunnya hitam pekat, namun tenang, tidak bergerak, tidak berbisik. Langit kembali biru, matahari bersinar, seolah tidak pernah ada kegelapan. Desa perlahan tenang, sisa warga membersihkan reruntuhan, rumah rusak diperbaiki, kuburan dadakan dibuat untuk mereka yang hilang. Tak ada tubuh, tak ada jejak, hanya nama. Di tengah desa, pohon kecil itu berdiri. Tingginya belum sampai 2 meter, batangnya hitam. Daunnya mengilap seperti basah, tapi tidak pernah tertiup angin. Ardi berdiri menatapnya. Semua sudah selesai, kan? Tak ada yang menjawab, karena mereka ingin percaya itu benar. Malam pertama setelah kejadian, desa terasa sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Sekitar pukul 1 dini hari, Ardi terbangun. Bukan karena suara, tapi karena mimpi.
Ia bermimpi berdiri di tangga batu, di bawah tanah, dan Pak Sastro berdiri di sana, tersenyum, tapi tubuhnya sudah berakar. Kakinya menyatu dengan tanah, tangannya menjadi cabang, dan di belakangnya, akar raksasa masih berdenyut. Perlahan, pelan, seperti tidur, Pak Sastro dalam mimpi berbisik, "Ini bukan akhir, ini jeda." Ardi terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mendengar sesuatu, sangat pelan, dari luar rumah. Ketukan, seperti akar kecil mengetuk lantai kayu. Ia memberanikan diri keluar. Bulan purnama bersinar terang, dan di tengah desa, pohon kecil itu, lebih tinggi, sekitar 3 meter sekarang. Padahal sore tadi masih 2 meter. Ardi mendekat perlahan, dan saat cahaya bulan menyentuh batangnya, ia melihat sesuatu. Garis-garis di batang pohon membentuk pola, seperti wajah, bukan satu, banyak, sangat samar, tapi ada, dan salah satunya, tersenyum. Ardi mundur perlahan, tanah di sekitar pohon terlihat retak kecil. Sangat tipis, seperti urat nadi di bawah kulit. Lalu terdengar bisikan, sangat halus, bukan dari atas, dari bawah tanah. Tanah tidak pernah lapar, tanah hanya menunggu. Angin tiba-tiba berhembus, daun pohon bergerak untuk pertama kalinya. Dan dari salah satu daun, setetes cairan hitam jatuh ke tanah. Begitu menyentuh tanah, retakan kecil itu melebar 1 garis. Sangat kecil, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk menandakan satu hal. Akar tidak mati, ia hanya dipotong. Dan akar selalu tumbuh kembali. Beberapa tahun kemudian, desa itu kembali makmur. Rumah-rumah berdiri kokoh. Anak-anak bermain di lapangan. Namun di tengah desa, kini berdiri pohon besar. Sangat besar, lebih besar dari yang pertama, dan tak seorang pun berani menebangnya, karena setiap kali ada yang mencoba menyentuh batangnya, mereka bermimpi tentang tangga batu, tentang jantung yang berdenyut, dan tentang suara tua yang berbisik. Perjanjian tidak pernah benar-benar selesai. Itulah cerita horor kali ini, sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.